dipecat dari PDIP, Mas. Ini bagaimana tanggapannya, Mas? Dan juga Pak Jokowi. Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya nggak ingin berkomentar terlalu jauh ya. Jelas kita jagalah situasi politik secara nasional. Mudah-mudahan kita mengakhiri 2024 ini dengan baik. Karena memang 2024 ini sangat monumental ya, semua bisa dikatakan event politik. Dengan tegak lurus, tentunya di PDI Perjuangan adalah partai yang cukup disiplin ya, kalau bisa dibilang paling disiplin dibanding partai-partai lain, kami bisa mengatakan begitu. Dan terkait juga demokrasi di internal partai, itu juga kami junjung tinggi. Artinya apa? Bahwa tidak semudah itu juga di partai kami untuk memecat siapapun itu, dan kalian bisa melihat dari track record gitu ya, ada juga banyak kader-kader kami yang masih kalau melakukan pelanggaran dilakukan mediasi dan lain-lain. Tapi baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk menyapa dan menghibur saudara sekalian dengan video-video reaksi terkait informasi politik tanah air. Kali ini saya akan mencoba mereaksi beberapa buah video terkait dengan berita viral baru-baru ini, yakni mantan Presiden Joko Widodo bersama putranya Gibran Rakebuming Raka yang saat ini sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga menantunya Bobi Nasution selaku calon gubernur Provinsi Sumatera Utara terpilih saat ini, dan juga ke-24 kader Partai PDI Perjuangan lainnya yang dipecat secara resmi oleh PDIP. Sebagai pihak yang dipecat oleh PDIP, tentu mereka memberikan respon atau tanggapan ketika dimintai pendapatnya oleh para awak media. Jika kita tinjau ya respon atau tanggapan baik dari Bapak Jokowi sendiri maupun Mas Gibran dan juga Bobi Nasution, itu ya biasanya datar-datar saja. Tetapi ada satu hal yang saya mau garis bawahi di sini adalah satu statement dari mantan Presiden Joko Widodo, yaitu ia menyampaikan bahwa tidak apa-apa karena mau pembelaan diri pun tidak ada gunanya karena semuanya sudah terjadi. Tetapi sebagai kalimat penutup dia katakan apa? Nanti kita akan lihat ke depannya. Kita akan uji ke depannya. Statement pendek atau pendapat pendek yang disampaikan oleh mantan Presiden Joko Widodo ini, jika kita lihat atau kita analisis, apakah ini bagian dari sebuah ancaman untuk pihak PDIP? Ataukah ini hanyalah sebuah statement yang semata-mata ya ketika dimintai pendapat lalu dikeluarkan begitu saja? Ataukah ada makna lain di balik dari statement tersebut? Tentu hanya mantan Presiden Joko Widodo dan Tuhanlah yang tahu isi dari statement tersebut ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selalu memberikan statement-statement yang singkat, padat, tetapi juga kadangkala ambigu ya. Tidak mudah untuk diterjemahkan secara lurus. Tetapi banyak pihak menilai statement ini juga merupakan sebuah ya ancaman, boleh dikatakan demikian, untuk pihak PDI Perjuangan. Ancamannya model seperti apa? Tentu kita akan lihat dalam perjalanan seperti statement dari Pak Jokowi sendiri. Kita akan uji ke depannya. Baik, selain Pak Jokowi dan juga Gibran serta Bobi Nasution, ada juga tokoh politik lain yang juga ikut memberikan statement. Salah satunya adalah Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau pun mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya ketika dimintai terkait dengan pemecatan mantan Presiden Jokowi bersama keluarganya dari keanggotaan di Partai PDI Perjuangan. Dan ya ada juga yang bertanya, apakah Partai Demokrat siap untuk menerima mereka? Dan tentunya jawabannya ada pada Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Seperti apa nanti kita akan saksikan sebentar. Dan selain itu juga kita akan mendengarkan bersama
berbagai komentar baik pro maupun kontra atas pemecatan mantan Presiden Joko Widodo bersama keluarganya serta 24 kader Partai PD Perjuangan, di mana di dalamnya ada salah satu politisi Partai PD Perjuangan yang cukup senior, yakni Bung Effendi Simbolon. Baik, seperti apa video-videonya? Mari kita ikuti satu persatu. Mas, izin Mas, ini lagi rame soal kabar Mas Gibran dipecat dari PDIP. Bentar anginnya biar lewat dulu. Oke, lewat dulu. Mas mungkin kok Mas. Untuk yang belakang belum siap. Soal Mas Gibran dipecat dari PDIP Mas, ini bagaimana tanggapannya Mas? Dan juga Pak Jokowi. Ya kami menghargai dan menghormati keputusan partai. betul. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya, Keren. Akan bergabung ke partai lain nggak Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak Mas untuk saat ini? Nantilah. Tunggu saja. Kan Golkar terbuka nih Mas untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Kalau ada ajakan dari partai lain, Pak, terima kasih. Saya kan kader Gerindra sekarang. Nah, Oh, udah dari kemarin, bukan dari sekarang. Kemarin PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya, enggak apa. Artinya Saya Enggak apa-apa. menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya nggak ingin berkomentar terlalu jauh ya. Jelas kita jagalah situasi politik secara nasional. Mudah-mudahan kita mengakhiri 2024 ini dengan baik. Karena memang 2024 ini sangat monumental ya. Semua bisa dikatakan event politik secara nasional, pemilu, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan baru saja kita lampaui pemilihan kepala daerah terbesar secara serentak yang pernah digelar selama ini juga sudah berjalan dengan baik. Tentu masih dengan proses, ada yang mengajukan ke MK dan lain sebagainya. Saya rasa itu menjadi bagian dari demokrasi yang sehat yang harus kita jaga dengan baik. Tapi statusnya Pak untuk Sejauh ini pengalaman Golkar dan Gerindra sudah menyatakan bahwa terbuka saja apabila ingin bergabung. Lebih baik kita tanya langsung kepada Pak Jokowi. Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri resmi memecat Joko Widodo dan keluarganya dari PDIP. Selain Jokowi dan keluarga, PDIP juga memecat 27 anggota PDIP lainnya. Tindakan pemecatan tersebut tertuang dalam surat keputusan resmi PDIP. SK pemecatan atas Jokowi itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, ditemani oleh Ketua DPP PDIP lainnya, mulai dari Bambang Wuryanto, Said Abdullah, hingga Oli Dodon Kambe. Komarudin mengatakan, dengan adanya surat keputusan ini, PDIP sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan Jokowi maupun keluarganya. SK pemecatan diteken langsung pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meliputi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Memang betul, Pak Jokowi tanpa PDI itu bukan siapa-siapa. Tapi PDI tanpa Pak Jokowi belum ada yang bisa duduk di kursi presiden. Contohnya Bu Mega sendiri yang mempunyai partai sekaligus ketua umum, sewaktu menyalonkan menjadi presiden 2 kali belum pernah menang. Padahal Bu Mega sendiri, apalagi Ganjar yang dicalonkan, ya jelas KO toh Bu. Dan juga Ibu menjadi presiden dulu itu bukan pilihan rakyat, tapi menggantikan Bapak Gus Dur. Dan jangan lupa, Pak Gus Dur ini adalah wali. Siapapun yang pernah menjatuhkan Pak Gus Dur, suatu saat akan menjadi gembel politik. Jadi hati-hati. Contohnya sudah ada Bapak Amin Rais. Ya, pertama memang kita harus membedakan antara pendekatan legalistik, formalistik yang ditempuh oleh PD Perjuangan dengan pendekatan yang bersifat sosiologis. Dari sisi sosiologis elektoral sebenarnya sudah terjadi
pemecatan tanda kutip ya jauh-jauh hari sebelum secara resmi diumumkan hari ini. Nah, tetapi secara legal memang baru diumumkan sekarang. Nah, pertanyaan Cindy itu berkaitan dari pendekatan legalistik tadi. Ya, tentu saja pendekatan legalistik ini tidak bisa dipisahkan dari strategi elektoral juga. Sebab kalau misalnya diumumkan pemecatan secara formal pada saat momentum elektoral, itu punya efek yang kurang positif juga buat PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi masih punya pendukung, sementara pendukung Pak Jokowi sebagian overlap dengan pendukung PDI Perjuangan. Jadi saya sendiri bisa memahami kenapa pendekatan legalistiknya baru diambil sekarang. Sementara jauh-jauh hari PDI Perjuangan sudah, tanda kutip ya, pisah ranjang dengan Pak Jokowi, tetapi secara formal akad perceraiannya ya baru diputuskan hari ini. Artinya memang menunggu rangkaian pilkada selesai, Mas Burhan? Ya, lagi-lagi wajar ya. Apalagi kita tahu wajar dalam pengertian begini sih. Bagaimanapun partai kan ingin mendapatkan dukungan banyak dari pemilih. Dan pemilih itu bisa datang dari banyak kantong kan, termasuk dari kantong pendukung Pak Jokowi sekalipun. Tetapi dalam pilkada kemarin kan terlihat perbedaan rute atau pisah ranjang antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi makin dalam. Di beberapa tempat di kantong PDI Perjuangan Pak Jokowi langsung kampanye buat calon yang berbeda dengan calon resmi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bahkan misalnya di Sragen, di Boyolali, di Solo, itu calon-calon yang diusung PDI Perjuangan dilawan oleh calon yang mendapatkan dukungan full force dari Pak Jokowi. Dan kebetulan memang menang ya calon yang diusung oleh Pak Jokowi. Di Solo Respati menang, di Boyolali juga demikian, di Sragen juga demikian. Jadi makin kentara perbedaan jalan itu. Oke, akumulasi juga ya Mas Burhan. Saya mau balik lagi ke Mas DIP. Hitung-hitungan Pak Jokowi kira-kira akan kemana? Dan seberapa berpengaruh di peta politik nasional ke depannya? Ya, jadi ada dua opsi. Opsi yang pertama, Pak Jokowi masuk ke partai yang sudah ada, selain PDI Perjuangan tentu saja. Nah, bisa Gerindra, bisa Golkar. Tapi ada opsi yang kedua, Pak Jokowi tidak masuk partai politik manapun. Tetapi bukan berarti pengaruhnya secara politik itu tidak ada. Jadi dia ingin beyond dari urusan partai formal. Dan statement Pak Jokowi partai perorangan itu sebenarnya tidak menyindir PDI Perjuangan. Dia sedang menggambarkan dirinya sendiri. Kan jangan lupa Cindy, ketika ditanya mengenai sikap PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi kan berkali-kali mengatakan partai perorangan. Dan itu ketemu dengan sikap Pak Jokowi selama ini yang cenderung beyond dari urusan partai politik formal. Kan wawancara Markus Missner terhadap Pak Jokowi kan berkali-kali mengatakan trust terhadap partai rendah, dan karenanya dia ingin memanfaatkan popularitas personal untuk kepentingan politik secara umum tanpa melalui partai politik secara institusional. Ini pendekatan yang memang berbeda 180 derajat dengan Ibu Mega yang kita tahu mengedepankan pentingnya politik institusi kepartean. Ya. Jadi ada dua opsi itu. Nah, mana yang lebih kuat? Per hari ini sepertinya yang kedua. Ya, jadi sepertinya Pak Jokowi tidak ingin masuk dalam partai politik formal yang ada, entah itu PDI Perjuangan atau Golkar, tetapi pengen mewarnai politik. Ya. Karena dia tahu bahwa sentimen terhadap partai masih negatif, tetapi fungsi kepartean, tanda kutip, itu dijalankan oleh Pak Jokowi. Jadi lagi-lagi ini perkembangan hari ini belum tentu menutup pintu buat Pak Jokowi untuk masuk ke gelanggang politik formal. Oke, ada dua opsi tadi. Cenderungan Pak Jokowi untuk masuk politik secara informal itu lebih mengemuka ketimbang masuk politik formal dan institusional. Oke, ada dua opsi tadi pada intinya. Mas Burhan dan kenapa Ibu Megawati memecat keluarganya Jokowi serentak setelah pagelaran Pilkada 2024 selesai? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Ini yang tidak dipikirkan oleh orang-orang. Di sini, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP ingin membuktikan omongan, mungkin keinginan dari pendukung-pendukung Mulyono. Apakah Jokowi itu bisa lebih besar dari PDIP? Ibu Megawati ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa PDIP
tidak bisa dikerdilkan. Jokowi tidak bisa lebih besar dari PDIP. Buktinya, suara PDIP masih menyala di Indonesia. Apalagi di pusat kota, sebagai barometer Jakarta, barometer pilkada Indonesia. Calon yang diendos PDIP menang. Telak. Ingat itu. Kalian pendukung Mulyono tidak bisa mengkerdilkan kami para banteng-banteng muda yang terus bergerak, terus bertumbuh untuk menjaga demokrasi, menegakkan konstitusi. Jayalah PDIP. Pak Jokowi kabarnya dipecat dari partai PDIP ya. Tapi kenapa pemecatan itu setelah pilkada ya? Ada apa ya? Coba kalau misalkan pemecatan itu sebelum pilkada, pasti seluruh masyarakat Indonesia akan menolak orang-orang yang diusung oleh partai PDIP. Betul kan? Tapi tenang kawan, masih ada 2029 untuk melakukan itu. Dengan cara tidak memilih orang-orang yang diusung oleh PDIP serta tidak memilih partai PDIP ya di 2029 supaya PDIP tidak menjadi partai besar lagi. Karena apa? PDIP sudah berani memecat Pak Jokowi, juga menuduh Pak Jokowi sebagai pengkhianat. Juga orang-orang PDIP, oknum lah ya, sudah mengatain Pak Jokowi dengan kata anjing kapitalis. Ingat-ingat itu sampai akhir masa nanti ya. 2029 Indonesia perai PDI. Ditinggal Jokowi PDI yo malah jaya. Yo Kang, jaya PDI Kang. Indonesia kan saiki presidennya kan Ganjar toh Kang iki. Iki kan Ganjar toh presidennya saiki Kang. Lah terus gubernur Jawa Tengah kan saiki kan Andika toh Kang yo. Nah, terus gubernur Jawa Timur Risma sing tukang mencak-mencak kuwi yo. Jaya Kang, jaya. Kang, tangyo Kang. Kang, tangyo to Kang, Kang. Sapa kuwi? Kuwi sapa kuwi? Kuwi kancaku bolo. Ada yang sudah dengar pernyataan Bang Bahlil saat HUT Golkar? Dia bilang bahwa kurang lebih begini. Partai Golkar ini partai TBK, siapapun boleh masuk dan bisa keluar, ya biasa aja, hal yang biasa di partai itu. Dia mencontohkan Pak Wiranto keluar bikin Hanura, Prabowo keluar bikin Gerindra, Surya Paloh keluar bikin Nasdem, dan mereka sukses. Bisa dibilang sukses lah, karena Hanura pun pernah masuk ke DPR. Tapi di sisi lain kita pernah dengar tuh, ada yang bilang begini, kalau keluar dari partai ini, kita lihat nanti dia akan jadi apa. Biasanya kalau udah keluar dari partai ini, dia nggak jadi apa-apa. Begitu. Ya kurang lebihnya, lu nggak bakal bisa hidup lah kalau tanpa partai ini. Ada yang bilang begitu. Ngeri emang. Ini tiba-tiba PDI Perjuangan mengeluarkan SK pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi. Awalnya ketika saya baca berita-berita di media mainstream hari ini, ketika baca judulnya saja, itu terus terang sulit untuk saya bisa terima gitu. Karena ya ngapain? Semua orang tahu bahwa Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi memang sudah dipecat gitu. Dan itu sudah disampaikan oleh elit-elit PDI Perjuangan sebelumnya, yakni Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto. Jadi semua orang juga sudah tahu. Jadi ngapain masih dikeluarkan SK pemecatan? Lawang semua orang udah ngerti gitu kan. Tapi ketika saya baca kemudian poin-poin dari 5 poin pemecatan yang dibacakan oleh Komarudin Watubun, nampaknya ini ada sesuatu yang sedang dituju. Karena poin pertama menetapkan memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua, melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang dinamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Terhitung setelah dikeluarkan surat pemecatan ini, maka DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. 4. DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Jadi setelah saya membaca dari 5 poin ini, nampaknya ada beberapa poin yang mungkin dalam beberapa bulan nanti ini akan kita pahami gitu ya. Karena pemecatan yang kemudian dinyatakan secara resmi dengan adanya SK yang seperti ini, itu akan membuat seluruh kader PDI Perjuangan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Karena kalau sudah muncul SK yang seperti ini, itu otomatis kayak kabel itu udah keputus gitu. Kalau sebelumnya, sebelum ada pemecatan SK pemecatan ini, itu masih bisa komunikasi. Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang tidak secara resmi dipecat gitu ya, masih punya KTA katanya, dan ya berteman baik dengan banyak kader PDI Perjuangan, itu masih abu-abu sifatnya. Jadi kalau Pak Jokowi berkomunikasi dengan DPC, DPD, PDI Perjuangan, itu masih memungkinkan, masih bisa. Tapi sekarang ini udah nggak bisa lagi sejak munculnya SK pemecatan ini. Cuma kan menjadi tanda tanya gitu. Ini kan ke depan sudah nggak ada lagi event, sudah nggak ada pilkada, nggak ada pileg gitu, karena baru akan dilaksanakan tahun 2029 nanti. Kenapa surat SK pemecatannya itu dikeluarkan setelah pilkada selesai? Karena kalau mau mengeluarkan surat pemecatan seperti ini kan harusnya ya sebelum pilkada setidaknya gitu ya, supaya ada dampaknya. Karena kalau ini dilakukan setelah pilkada, Pak Jokowi ketika pilkada kemarin itu sudah terlanjur berkomunikasi dengan elit-elit PDI Perjuangan di daerah gitu. Beliau bisa berkomunikasi tuh, termasuk anak-anaknya gitu kan. Jadi SK pemecatan yang baru dimunculkan hari ini kemudian menimbulkan tanda tanya, ini sebenarnya ada situasi yang seperti apa. Tapi di poin keempat gitu ya, ini menarik karena kemudian disinggung soal Kongres. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. Jadi kalau nggak salah PDI Perjuangan ini akan melaksanakan Kongres pada bulan Maret 2025 atau sekitar 3-4 bulan lagi, dan kemungkinan akan terjadi pergantian kepemimpinan atau ketua umum partai dari Ibu Megawati ke Mbak Puan Maharani. Jadi kalau pemecatan terhadap Pak Jokowi kemudian dalam poin keempat disinggung soal mempertanggungjawabkannya di Kongres, ya ini kayaknya ada sesuatu yang masih belum bisa saya ceritakan gitu. Kayaknya masih akan ada drama selanjutnya di internal PDI Perjuangan. Tapi di luar itu semua saya dengar katanya gitu ya, SK pemecatan ini muncul itu karena memang ada reaksi dari internal PDI Perjuangan. Karena menurut Komarudin Watubun, ini kan SK ini atas arahan Ibu Ketua Umum Partai Ibu Megawati, yakni SK pemecatan kepada semua keluarga Pak Jokowi. Jadi itu ada arahan secara langsung. Tapi di luar itu gitu ya, nampaknya memang ada ada reaksi dari pihak internal PDI Perjuangan yang secara tiba-tiba menjadi seperti tidak ada kubu lagi. Orang-orang yang selama ini ada yang berkelompok atau yang berkubu, atau ada beberapa golongan dan kelompok di dalam PDI Perjuangan gitu kan. Sebelumnya kan kadang terjadi perbedaan pendapat, tapi gara-gara spanduk yang muncul di DKI Jakarta yang kemudian bertuliskan Megawati ilegal, kepemimpinan PDI Perjuangan ilegal, itu kemudian tidak bisa diterima oleh semua struktur partai DPP PDI Perjuangan. Karena di struktur DPP itu kan ya, di sanalah mereka, para kelompok-kelompok ini memimpin gitu. Para kelompok-kelompok ini kan tergabung dalam satu struktur DPP. Jadi kalau Ibu Megawati dianggap ilegal gitu ya, dituduh ilegal dari spanduk-spanduk yang dipasang oleh kelompok-kelompok pembela Jokowi gitu ya. Inilah yang kemudian membuat para pihak-pihak di internal PDI Perjuangan untuk kemudian bersiap melakukan pemecatan. Jadi para
Baru sekarang ya lagi rame ada para-para. Saya udah singgung lama sebenarnya, tapi nggak banyak yang paham. Tapi oke. Buat kalian yang masih belum paham, sabar gitu ya, para-para. Jadi ya karena para orang-orang yang ada di internal PDI Perjuangan ini sudah sepakat untuk kemudian melakukan satu keputusan pemecatan kepada Pak Jokowi, maka SK ini kemudian muncul gitu. Karena kalau sebelumnya kan ada yang beranggapan ya nggak perlulah SK, ya sudah dipecat aja selesai. Toh dia Pak Jokowi ini adalah Presiden Indonesia, masa kita kemudian memperlakukannya seperti itu? Bagaimanapun dia adalah kader PDI Perjuangan awalnya dan kemudian menjadi Presiden Indonesia, masa kemudian kita mau melakukan pemecatan gitu ya. Awalnya ada perbedaan pendapat soal pemecatan Pak Jokowi, apakah perlu dilakukan secara terbuka dan diterbitkan SK seperti hari ini. Sebelumnya ada pihak-pihak yang tidak setuju, bahkan ada pihak-pihak yang menginginkan atau bahkan menerima Pak Jokowi kalau ingin kembali ke PDI Perjuangan. Tapi gara-gara si spanduk tadi itu kemudian menyatukan semua pihak yang selama ini berbeda pendapat. Jadi sebenarnya yang menutup pintu di PDI Perjuangan bukanlah orang-orang di internal, tapi justru orang-orang relawan-relawan Jokowi yang selama ini berada di luar. Mereka lah yang menutup pintu PDI Perjuangan untuk Pak Jokowi bisa kembali. Sehingga hari ini nampaknya sudah tidak ada jalan lagi, kecuali ada sesuatu yang sangat luar biasa di Kongres nanti, Kongres 9 Maret 2025 nanti. Apakah itu akan ada? Wah, nantilah kita cerita. Tapi ya setidaknya kalau kita mau bicara soal Kongres bulan Maret 2025 nanti, maka Pak Jokowi secara otomatis tidak bisa lagi kemudian berkomunikasi dengan elit-elit PDI Perjuangan, sehingga efek atau dampaknya cawe-cawe Pak Jokowi di Kongres PDI Perjuangan itu mungkin akan sangat-sangat minim sekali gitu ya, karena dia menjadi orang luar yang sudah benar-benar dipecat dan ada SK-nya, dan itu tidak ada keraguan di sana. Emang sudah resmi ada surat pemecatan. Dan selanjutnya selain soal Kongres gitu ya, juga tidak ada lagi keraguan soal posisi Gibran. Gibran yang selama ini sebagai wapres dan dianggap representasi PDI Perjuangan, atau orang-orang beranggapan ya bisa saja PDI Perjuangan kembali mengakui Gibran dan seterusnya gitu ya. Tapi hari ini itu kemudian dipastikan bahwa tidak ada sangkut pautnya lagi antara Gibran dengan PDI Perjuangan. Sehingga kalau dengan SK pemecatan yang seperti ini, semestinya logisnya di tahun 2029 nanti rasanya Gibran tidak akan bisa maju sebagai capres ataupun cawapres lagi. Bahkan Presiden Prabowo nampaknya sudah tidak memerlukan Gibran lagi, karena dia akan menjadi petahana gitu ya. Prabowo akan menjadi presiden petahana yang siapapun wapresnya dia akan menang. Dan justru nampaknya Presiden Prabowo akan menyiapkan wapres yang digandengnya sebagai orang yang nanti akan melanjutkan pemerintahan dan akan menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Jadi cukup tragis memang langkah dan cerita Pak Jokowi di politik di Indonesia. 9 tahun disanjung sebagai presiden yang sangat luar biasa, tapi kemudian ternyata di ujungnya menampakkan semua muka aslinya yang sebelumnya kelihatan sangat ya sederhana, tidak ambisius, anak-anaknya tidak ada yang tertarik dalam politik, semuanya cuma jualan martabak dan pisang. Semua kemudian terbantahkan di ujung pemerintahan, dan Pak Jokowi yang awalnya terlihat sederhana dan tidak ambisius menunjukkan bahwa dirinya sangat-sangat bertolak belakang dengan cerita yang sudah dibangun selama 9 tahun yang lalu. Tragis memang seorang Jokowi yang seandainya tidak ada pemaksaan yang seperti ini, andai pemilu 2024 berjalan dengan biasa-biasa saja gitu ya, tanpa adanya parcok dan pengerahan bansos, rasanya gitu ya, rasanya masih ada peluang Pak Jokowi menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Tapi karena semua kesalahan-kesalahan yang sangat fatal yang meminta 3 periode, pengerahan parcok, bansos, dan kecurangan-kecurangan yang sangat masif, intimidasi terhadap kepala desa dan oknum-oknum aparat di daerah, itulah yang kemudian membuat nasib Pak Jokowi hari ini benar-benar selesai atau tidak lagi punya partai. Memang sangat
sulit untuk diterima bagi Pak Jokowi dan keluarga, tapi ya itulah konsekuensi dari semua yang sudah beliau lakukan. Bagaimanapun Pak Jokowi sudah mendapatkan banyak hal, tidak perlu kita kasihani. Sudah anaknya menjadi wakil presiden, kemudian menantunya jadi gubernur, jadi sudah banyak dapat gitu ya. Dan kemudian selanjutnya mungkin Pak Jokowi bisa berfokus untuk mencari partai lain, misalkan bergabung dengan Golkar, dengan Gerindra atau PSI atau PAN. Ya terserah yang mana saja, yang penting nantinya Pak Jokowi bisa punya tempat untuk bernaung. Tapi memang secara kalkulasi menjadi tidak masuk akal gitu kalau Pak Jokowi hanya bergabung dengan Golkar, dengan PAN, buat apa gitu. Kalau nggak jadi ketua partai, buat apa, malu-maluin gitu. Bahkan kalau bergabung dengan PSI dan menjadi ketua umum partai PSI, nggak akan bisa ngangkat, tidak akan menaikkan PSI kemudian lolos ke Senayan. Jadi ya emang begitulah nasib Pak Jokowi dan keluarganya hari ini. Dan meskipun nanti masih ada peluang ini keputusan SK ini dikoreksi di Kongres bulan Maret 2025 nanti. Tapi ya sengaja kalimat yang terakhir ini saya sampaikan di ujung video supaya nggak terlalu banyak yang mendengar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah. PDI Perjuangan kemarin resmi memecat Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, Bobi Nasution, serta 27 orang lainnya dipecat dari partai. Dan semenjak itu partai tidak punya hubungan lagi dengan yang dipecat, serta tidak boleh melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun atas nama PDI Perjuangan. Surat pemecatan itu dibacakan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun didampingi Bambang Pacul, Said Abdullah, dan Oli Dandora Kombe. Yang jadi masalah, bekas presiden kok dipecat, memalukan. Mengenai Mulyono yang dipecat PDIP, begini loh, PDIP itu terlalu baik hati, kita itu sampai gregetan. Mestinya sebelum mendukung calon lain, apalagi menggembosi partainya, mundurkan diri dulu lah. Ini ditunggu-tunggu nggak mundur-mundur, ditunggu-tunggu nggak ada klarifikasi, ditunggu-tunggu nggak kembalikan KTA, ya akhirnya dipecat. Setelah dipecat, marah, ngambek, baper, terus maunya gimana sih sebenarnya? Bingung juga kita ngelihatnya. Merdeka. Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Raka Buming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. Dengan tegak lurus, tentunya di PDI Perjuangan adalah partai yang cukup disiplin ya, kalau bisa dibilang paling disiplin dibanding partai-partai lain, kami bisa mengatakan begitu. Dan terkait juga demokrasi di internal partai itu juga kami junjung tinggi. Artinya apa? Bahwa tidak semudah itu juga di partai kami untuk memecat siapapun itu, dan kalian bisa melihat dari track record gitu ya, ada juga banyak kader-kader kami yang masih kalau melakukan pelanggaran dilakukan mediasi dan lain-lain. Tapi rasa-rasanya Bung Effendi Simbolon itu bukan baru sekali juga ya, ada semacam pembangkangan dari apa yang sudah menjadi keputusan partai, dan gongnya adalah di Pilkada DKI Jakarta ini, kira-kira begitu. Jadi peristiwa yang membuat Pak Effendi itu pada kemarin ya? Betul, salah satunya itu. Tapi kan kita juga melihat track record yang beberapa kali ada pembangkangan terhadap keputusan partai, kira-kira begitu. Meskipun ya. ini kan yang jadi pertanyaan juga di publik itu,
sekarang kan udah ada langkah tegas untuk pemecatan Pak Effendi. Nah sebelumnya kalau buat Jokowi sendiri itu udah ada langkah seperti yang sama juga ke Pak Effendi. Nah sebenarnya Pak Jokowi juga sudah memberikan KPK atau seperti apa? Saya jawab pendek aja ya. Tidak semua langkah, tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik. Itu aja, kira-kira begitu. Tapi artinya juga sudah bukan kader juga kan ya Mas? Udah dicabut-cabut lagi. Kan kita bisa lihat dari apa yang sedang terjadi sekarang. Saya rasa kalau memang ada hubungan antara kader dan partainya tidak seperti itu. Mas tadi Mas Hasto bilang Jokowi sekarang masalah Karena memang sejak awal kami berkomitmen ketika Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini, PDI Perjuangan mendukung pemerintahan, dalam artian bukan berarti harus serta-merta bersama di kabinet atau bersama dalam pemerintahan, tapi sebagai penyeimbang pun kami akan mendukung apabila memang ada kebijakan-kebijakan beliau yang memang menguntungkan rakyat, memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat Indonesia. Di DPR tentunya, di mana PDI Perjuangan memiliki kekuatan yang cukup, artinya juga Ketua DPR RI-nya juga dari PDI Perjuangan, kami akan membantu untuk bagaimana kebijakan itu bisa berjalan, tetapi juga mendukung dalam artian memberikan kritik, masukan, dan juga menghadirkan solusi-solusi yang alternatif bagi kebijakan-kebijakan yang disampaikan apabila kami merasa ada kebijakan yang lebih baik untuk bisa dilakukan sebagai pemerintah. Jadi pada prinsipnya PDI Perjuangan masih berada dalam posisi itu, jadi kita bahu-membahu bagaimana membangun bangsa sebagai pemerintah maupun penyeimbang. Jadi artinya kita nggak ada barrier, nggak ada batasan, nggak ada hambatan terkait dengan komunikasi dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra sekalipun. PDI Perjuangan akhirnya secara resmi memecat dengan tidak hormat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan sebagai kader PDI Perjuangan. Semua tahu bahwa memang Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution sejak awal meniti karirnya menjadi kepala daerah berasal dari PDI Perjuangan. Mereka disupport oleh PDI Perjuangan karena dianggap layak untuk dikaderkan dan layak untuk dinaikkan menjadi calon pemimpin di daerah maupun di tingkat nasional. Tetapi faktanya kemudian bahwa ketiga orang ini membelot dari kebijakan politik PDI Perjuangan, meninggalkan kebijakan politik PDI Perjuangan, dan berkolusi dengan lawan politik PDI Perjuangan. Ingat ya, lawan politik bukan musuh, karena dalam kompetisi politik ada lawan, ada kawan, tetapi bukan musuh. Lawan politik PDI Perjuangan kemarin pada saat Pilpres adalah Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto yang sekaligus menjadi calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju berhadapan dengan kontestan lain yaitu Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Tetapi faktanya kemudian Joko Widodo, Gibran, dan Bobi Nasution yang ketiga orang ini adalah kader yang diangkat, dinaikkan, dicalonkan sejak dulu dan karir politiknya naik bersama PDI Perjuangan, ternyata membelot, mengkhianati, meninggalkan PDI Perjuangan dan melakukan kolusi politik serta pensiasatan dalam konstitusi kita untuk memajukan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan ini adalah asumsi yang telah dianggap menjadi sebuah fakta, meskipun secara faktual bukti-bukti keterlibatan tangan Jokowi di dalam mensiasati, mengakali hukum di Mahkamah Konstitusi untuk mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden tidak ditemukan atau tidak tercatat maupun tidak tertulis. Tetapi asumsi telah berkata keterlibatan Joko Widodo dalam hal tersebut tidak bisa dipungkiri, karena di Mahkamah Konstitusi ada Paman Usman, yaitu ipar Pak Jokowi. Dan sekarang PDI Perjuangan telah mengeksekusi ketiganya, memecat dan memberhentikan dengan tidak hormat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Bobi Nasution. Langkah ini diambil menjadi sebuah langkah strategis politik oleh PDI Perjuangan, karena memang PDI Perjuangan kalau kita mendengar dari para pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan disinyalir akan ada yang mengacak-acak dan mengganggu Kongres PDI Perjuangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Karena Kongres ini adalah sebuah
agenda partai yang akan memutuskan apakah Ibu Megawati Soekarno Putri akan tetap memimpin partai PDI Perjuangan ataukah akan ada regenerasi kepemimpinan. Tapi yang pasti Kongres ini akan memutuskan tentang agenda kelanjutan partai politik dari PDI Perjuangan. Maka diambillah kesimpulan supaya Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi harus dipecat, diberhentikan secara resmi, secara legal, supaya tidak ada peluang bagi mereka untuk melakukan aksi-aksi politik terhadap Kongres PDI Perjuangan nantinya akan diselenggarakan pada tahun 2025. Ini sebuah kebijakan politik yang menurut saya sangat benar, sangat baik dan sangat tepat. Karena kalau kita melihat dari apa yang telah terjadi selama ini, dari track record Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution yang tidak punya rasa enggan dan tidak malu untuk mengkhianati PDI Perjuangan, partai yang telah mengusungnya, sangat mungkin akan melakukan satu gerakan politik yang mengganggu kondusivitas dari Kongres PDI Perjuangan nantinya. Yang pasti memang, kalaupun mereka mengganggu atau berusaha untuk maju menjadi salah satu calon ketua umum, tidak akan berhasil karena di PDI Perjuangan adalah gudangnya kader-kader loyalis. Dari akar rumput sampai ke atas itu semua melihat Ibu Megawati sebagai sosok yang mampu membesarkan PDI Perjuangan. Tanpa Ibu Megawati, PDI Perjuangan mungkin tidak akan seperti ini. Itu adalah stigma di kader-kader PDI Perjuangan. Jadi kalaupun ada upaya Jokowi untuk mengganggu atau mencoba merebut PDI Perjuangan, sebetulnya tidak akan berhasil. Tetapi untuk menjaga kondusivitas dan keamanan serta stabilitas partai, maka upaya-upaya yang akan berpotensi mengganggu harus dieliminasi sejak awal. Makanya Jokowi, Gibran, dan Bobi memang harus dipecat, diberhentikan supaya menutup peluang-peluang adanya gangguan-gangguan yang membuat Kongres PDI Perjuangan tidak kondusif nantinya. Ini soal kondusivitas dan ketertiban Kongres, bukan soal Ibu Megawati atau PDI Perjuangan takut diambil alih oleh Jokowi. Tidak sama sekali. Karena kader pasti akan meminta amanat kepada Ibu Megawati untuk memimpin partai dan memutuskan garis-garis politik yang sangat penting untuk partai. Tidak ada ketakutan tentang pergantian, tetapi untuk menjaga kondusivitas supaya partai ini tidak ribut, tidak diganggu, tidak dibuat tidak stabil oleh pihak-pihak tertentu, maka kekuatan yang berupaya untuk itu harus dieliminasi. Maka saya melihat pemecatan Jokowi, Gibran, dan Rakabuming Raka sudah tepat. Dan mudah-mudahan pemecatan ini tidak membuat mereka menjadi politisi yang tantrum. Apalagi Pak Jokowi kan tidak bisa ditebak. Wajahnya bisa tersenyum, tapi hatinya panas. Salam logika. Memang jangan makan itu rahasia. Allah itu maha membolak-balikan hati. Roda itu berputar, kawan. Bagaimana orang miskin yang selama ini dihina, dijadiin bahan tertawaan. Karena Allah berkehendak, jadilah orang miskin itu mendapat sumbangan yang banyak, mendapat simpati begitu banyak orang. Akhirnya dia tidak miskin lagi. Begitu juga ada orang kaya, pejabat, selama ini dipuja-puja masyarakat. Kalau Tuhan sudah berkehendak lain, akhirnya dia dipecat. Makanya jangan sombong. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan tanggapan atau respon dari Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Bobi Nasution setelah mereka secara resmi dipecat oleh Partai PDI Perjuangan. Dan juga tanggapan dari Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat, dan juga beberapa tokoh lainnya termasuk para netizen yang memberikan respon beragam terkait dengan pemecatan tersebut. Baik, kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.